Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang mengatakan bahwa jika sistem khilafah tegak, maka non-muslim boleh hidup dengan damai dan menganut kepercayaannya masing-masing. Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Baik, di dalam sistem khilafah, pemimpinnya disebut khalifah. Ideologinya nanti adalah Islam. Seorang khalifah akan menetapkan dan memilih salah satu hukum syara. Apa yang dimaksud dengan hukum syara? Yaitu yang bersumber dari Quran dan hadis. Jadi seorang khalifah punya legalitas yang penuh 100%, tanpa boleh diganggu gugat oleh siapapun di dalam perangkat sistem khilafah. Dan rakyat harus mengamalkan keputusan yang telah diperintahkan, ditetapkan oleh seorang khalifah. Apa yang dijadikan landasan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia? Ada beberapa pernyataan. Pertama, li sultani ayyuhditha minal aqdiyati biqadari ma yahdutsu min muskilat. Khalifah berhak melegalisasikan peraturan atau perundang-undangan sesuai dengan persoalan-persoalan yang baru muncul. Ya. Dan rakyat di dalam konteks bersistem khilafah, amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam dapat mengatasi sebuah perselisihan. Dan perintah imam, amrul imam nafidun zahiran wa batinan. Jadi perintah imam harus dilaksanakan secara lahir dan batin. Jadi jika Anda berada di dalam sistem khilafah, Anda tidak bisa menaruh sikap sebagai oposisi. Seperti Hizbut Tahrir menetapkan kelompoknya sebagai oposisi di dalam pemerintahan di sebuah sistem demokrasi. Itu tidak boleh. Karena perintah imam, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus Anda laksanakan. Artinya kebebasan yang Anda miliki terbungkam ketika ada perintah seorang khalifah. Mengapa? Karena sumber utama di dalam sistem khilafah adalah undang-undang dasar dan undang-undang Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan yang lain. Dan rakyat wajib mematuhi. Nah, baik, mari kita uji undang-undang yang sudah ditulis oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Apakah terdapat diskriminasi ketika kita berada di dalam sistem khilafah Islamiyah? Pertama, mereka punya namanya hukum-hukum umum, hukum-hukum global. Di dalam pasal 1, akidah Islam adalah dasar negara, yaitu Islam. Ya. Segala sesuatu ya menurut mereka yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Pertanyaannya, di sebuah negara kita tidak saja dianut oleh kelompok Islam semata. Ada Nasrani, ada Yahudi. Ya, kalau di Indonesia ini ada 6 agama yang resmi. Kalau akidah Islam sebagai dasar negara, mau tidak mau, maka kelompok non-muslim akan mendapat diskriminasi di dalam bernegara itu. Kemudian, pada pasal 7, negara memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan di dalam sistem khilafah itu, baik muslim maupun non-muslim. Jadi Anda walaupun seorang non-muslim, kalau berada di dalam sistem khilafah, Anda harus ikut aturan pemerintahan khilafah itu. Anda tidak boleh menyalahi, karena menyalahi atau tidak sepakat terhadap peraturan di sebuah negara, atau Anda mengkritisi kebijakan seorang khalifah, maka Anda akan mendapatkan hukuman. Itu konsekuensinya. Makanya di dalam sistem khilafah, negara memberlakukan seluruh hukum Islam tanpa kecuali sama sekali. Nah, memang seorang non-muslim ya dibiarkan untuk memeluk akidah dan
menjalankan ibadahnya. Pada pasal 8, bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan oleh negara. Loh, ini jangankan kita ya yang tidak mendukung sistem khilafah, yang memperjuangkan khilafah saja loh. Jangankan aktivisnya, ya, atau yang tadi bicara bahwa khilafah damai-damai itu, pemimpinnya loh semuanya bisa bahasa Arab. Paling hanya ada beberapa orang saja. Felix Shaw, mana bisa bahasa Arab? Ya. Tapi bagi mereka bahasa Arab jadi bahasa resmi. Wah, jadi kayak kalau kita ngomong bahasa Arab itu ada pahalanya gitu loh. Ya kan? Kemudian, mengemban dakwah Islam adalah tugas pokok negara. Ini sebenarnya menyalahi di dalam kita bersistem negara. Karena apa? Tugas negara itu ya menjaga, bukan menyeru. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban individu dari setiap orang. Mengajak orang untuk berbaik, mengajak untuk orang, itu tugas individu dan kita masing-masing. Tetapi tugas negara adalah menjaga agama, menjaga civil society, menjaga kita. Jadi negara tidak punya wajib untuk menyerukan untuk orang, ente harus naik masuk Islam, ente harus masuk Kristen. Tidak boleh negara seperti itu. Nah, disinilah terjadinya kebebasan yang kita miliki ya di stop oleh negara. Pada pasal 22, pengangkatan seorang khalifah adalah fardu atas seluruh kaum muslimin. Jadi misalnya Anda, ini ada seorang khalifah di baiat, tetapi Anda tidak sepakat terhadap proses pembaiatannya, tidak setuju terhadap khalifahnya, maka Anda akan dipaksa untuk menyetujui pembaiatan itu. Jadi di dalam sistem khilafah tidak ada oposisi. Kritik terhadap ideologi dan sistem yang telah diperintahkan oleh khalifah itu tidak ada. Dan kalau ada, dia mendapat hukuman oleh pemerintahan khilafah itu. Nah, kemudian pada pasal 32, jabatan seorang khalifah boleh digantikan manakala seorang khalifah meninggal atau mengundurkan diri. Jadi selama dia masih hidup, dia akan terus menjadi seorang khalifah. Ini sangat berbahaya. Kalau kita punya seorang khalifah yang terus-menerus ya menjadi seorang khalifah tanpa ada jeda waktu seperti saat ini, 5 tahun sekali ganti, 5 tahun sekali ganti. Jadi khalifah, pemimpin di sebuah sistem khilafah berlaku seumur hidup. Kayak KTP kita itu berlaku seumur hidup. KTP kita akan hilang, identitas kita hilang kalau kita sudah meninggal. Karena apa? Di dalam pasal 39 tidak ada batas waktu bagi jabatan khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara, ya selama itu pula masa jabatan dia. Pada pasal 116, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan adalah karena seorang wanita tidak boleh memangku jabatan di sebuah pemerintahan khilafah. Tidak boleh. Ya, baik seorang khalifah, presiden, muawin, wali atau amil. Jadi tidak boleh memangku jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Ya, perempuan hanya boleh menjalankan urusan kehidupan di rumah tangga, berhubungan sosial dan sejenisnya, tapi dia tidak boleh menduduki jabatan, dan ini diskriminasi terhadap perempuan. Dan perempuan tidak boleh jalan tanpa disertai oleh mahramnya, orang yang sah menurut syarat. Wanita dilarang berlebih-lebihan, menampakkan aurat. Ya, apa ini maksud dengan wanita dilarang melakukan tabarruj? Jadi nanti di dalam sistem khilafah, perempuan itu diperbolehkan, kalau non-muslim, dia harus semuanya berpakaian seperti seorang rabi. Jadi kalau berpakaian yang kekurangan baju tidak boleh, dan akan dikenakan hukuman oleh pemerintahan khilafah. Dan kita seorang muslim tidak boleh namanya pakai celana pendek dan lain sebagainya. Itu bukti-bukti yang telah ada. Artinya apa? Saya ingin katakan bahwa banyak undang-undang yang sudah ditulis oleh Hizbut Tahrir di Indonesia yang nantinya mereka akan jadikan sebagai hukum atau undang-undang di pemerintahan khilafah yang akan mereka tegakkan.
Dan orang yang tidak ikut memperjuangkan bersama mereka, ya tiba-tiba mengkritisi undang-undang itu, maka akan dikenakan hukum juga oleh pemerintahan khilafah. Jadi kita ini ibarat orang hidup, dibolehkan berkeyakinan, dibolehkan berhubungan sosial, tapi ya udah gitu aja. Karena apa? Bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, orang seperti kita yang tidak memperjuangkan khilafah ini terus menembangkan dosa, dan kita dikategorikan orang yang telah berbuat dosa besar. Kalau di dalam bahasa pimpinan tertinggi mereka adalah maksiatun min akbaril ma'asi, menanggung dosa yang paling besar di dunia ini karena kita tidak ikut memperjuangkan khilafah. Ini salah satu pendapat yang tidak pernah diutarakan oleh mujtahid, orang ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, tidak ada kecuali di Hizbut Tahrir Indonesia. Dan ini sangat berbahaya di dalam stabilitas, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bernegara. Ini akan terhalangi kalau sistem khilafah tegak di Indonesia, dan itu masalah intinya. Jadi kalau ada yang nanya apa masalahnya, masalah intinya apa yang saya katakan di awal tadi. Sekian, terima kasih.